Annyeonghaseyo sobat-sobat yang di sekalian, jumpa lagi dengan gue Om Bagus. Dan kali ini gue masih ada di Gangnam Doll, tepatnya ini di Gangnam Doll buat Girls' Generation. Ini salah satu ikon kebanggaan Korea buat girl band ya. Ya, jadi memang setiap generasi itu punya kesukaan masing-masing ya. Biarpun sebenarnya gendernya sama, cuman ya karena generasi itu beda, ya setiap generasi semakin kesini makin fleksibel gitu. Oke, jadi gue kali ini ingin bahas fleksibilitas. Kenapa? Karena memang kenyataannya banyak banget jurusan-jurusan yang memang diciptakan karena ada yang mau mengajar tapi nggak fit in dengan pasar, dimana sebenarnya jurusan itu masih bisa survive kalau mereka mau cukup fleksibel atau istilahnya kerjanya itu nggak sesuai dengan designasi awal, karena memang ya nggak banyak posisi-posisi yang memang bisa diambil dari jurusan. Ya biar fleksibel, gue di bawah lampu ini sekarang karena emang gue pengen menjadi orang yang nggak susah gitu ya. Kali gue akan bahas jurusan-jurusan apa aja yang bisa dibilang jurusan ini tetap buat orang-orang yang fleksibel, yang gampang, yang nggak idealis, yang nggak pilih-pilih kerjaan. Kita mulai video kali ini. Di channel ini gue biasa bahas soal konten edukasi, pendidikan tinggi dan juga karir. Buat kalian yang merasa cocok dengan video macam ini, kalian bisa subscribe channel ini. Dan juga buat kalian yang merasa video ini bisa membantu kalian bisa like videonya. Buat kalian yang merasa video ini bisa berguna buat teman kalian atau mungkin saudara kalian, kan bisa share juga video ini ke teman kalian itu ya. Tapi kenyataannya sih memang jurusan dari sini tuh kebanyakan orangnya itu memang punya kebebasan atau istilahnya tuh elastisitas buat orang-orang dari jurusan ini tuh mengambil jalur karir mereka. Jadi ya nggak mesti di satu pekerjaan sesuai jurusan, tapi ya memang skillnya luas ya sudah, jadi mereka bisa. Jadi nggak ada urutannya ya, memang tulis aja jurusan-jurusan ini. Yang pertama adalah list ini adalah jurusan bisnis digital. Jadi memang jurusan bisnis digital ini merupakan jurusan yang cukup baru, banyak yang kalian minta review, tapi sebenarnya bisnis digital ini memang jurusan bisnis dengan savviness terhadap dunia digital, sosial media, teknologi digital, dan juga semua aplikasi terkait hal-hal yang tidak analog lagi, atau istilahnya yang nggak old school lah, teman-teman paham lah yang terkait komputasi. Sehingga skill dari lulusan bisnis digital itu biarpun nggak terlalu teknis, tapi cukup untuk teman-teman bisa memahami industri-industri yang ada di sekarang dan juga di masa depan. Karena memang kenyataannya kalau teman-teman semakin teknis itu semakin sulit untuk mengambil langkah yang interdisipliner, atau istilahnya bahkan untuk menjadi manajer. Itu orang-orang yang punya spesialisasi teknis tertentu itu mereka banyak yang nyaman dengan kondisi menjadi seorang spesialis. Gua ngomong nih jurusan teknik, jurusan kedokteran, itu mereka banyak yang ya sudah lah kerja sebagai spesialis aja cukup, sebagai insinyur, sebagai dokter cukup, harus menjadi fleksibel, mereka sudah cukup aman dengan posisi mereka. Jurusan bisnis digital memiliki keahlian yang cukup teknis tapi nggak terlalu teknis, sehingga membuat mereka itu masih cukup fleksibel, dibekali dengan keahlian untuk masuk ke industri masa depan. Selanjutnya adalah jurusan manajemen, karena memang mereka ini mempelajari skill-skill dalam institusi ekonomi yang paling besar, yaitu perusahaan. Jadi teman-teman di sini mempelajari bagaimana menjalankan perusahaan, dan yang paling basic adalah bagaimana memimpin. Dimana skill kepemimpinan itu memang dibutuhkan di hampir semua lini, di institusi non-profit, di institusi profit seperti perusahaan, bahkan teman-teman yang ingin berbisnis, itu skill manajemen, skill leadership itu memang dibutuhkan. Dan kebanyakan orang-orang dari lulusan manajemen ini memang nggak takut ya istilahnya untuk masuk ke bidang yang asing buat mereka dalami. Jadi istilahnya lulusan manajemen itu bisa kerja di mana aja, karena memang mereka terbuka untuk itu. Mirip lah dengan bisnis digital, cuman di sini biasanya manajemen itu orang-orangnya itu lebih memiliki soft skill ketimbang jurusan yang gue sebutkan tadi, karena emang manajemen itu bisa dibilang skillnya itu nggak terlalu sulit untuk dipelajari, cuman prakteknya itu yang berat. Sehingga teman-teman yang dari kampus yang besar ya terkait manajemen ini biasanya diberikan tugas-tugas yang memang untuk mengembangkan soft skill-nya. Itulah yang menjadi modal dasar untuk lulusan manajemen itu menjadi seorang manajer atau pemimpin yang baik. Selanjutnya adalah administrasi bisnis. Administrasi bisnis itu sebenarnya mirip banget dengan manajemen, cuman ya lingkupnya itu lebih ke hal-hal yang sifatnya teknis ya kalau orang-orang ngomong, tapi sebenarnya gua ngomongnya sama aja manajemen dan administrasi bisnis. Administrasi bisnis itu bedanya kalau di beberapa kampus dia masuk ke fisik, kalau manajemen di ekonomi pasti. Juga administrasi bisnis masuk ke ekonomi, karena memang magister manajemennya sebenarnya magister administrasi bisnis, jadi memang saling tertukar. Emang kenyataannya sih sebenarnya nggak beda jauh, di mana teman-teman memahami hal-hal teknis terkait menjalankan bisnis. Sebenarnya kalau kita mau teknis ya nggak teknis banget, cuman ada lebih rinci aja. Cuman sih intinya ilmu yang dipelajari di sini itu ilmu yang sangat general, sehingga teman-teman itu mempelajari ilmu yang di sini itu bisa digunakan ke berbagai macam setting, tidak hanya di perusahaan, bisa di bisnis sendiri, bahkan sampai organisasi non-profit, bahkan sampai pemerintahan, administrasi niaga itu dibutuhkan. Skillnya juga sama, membantu teman-teman untuk memahami bagaimana memimpin dari atas. Jadi lingkupnya itu cukup luas dan membuat teman-teman di sini itu tidak segan untuk masuk ke berbagai macam bidang yang baru. Selanjutnya ada jurusan aktuaria. Jurusan aktuaria ini memang termasuk jurusan yang sangat teknis ya, sangat menghitung banget, karena basicnya itu matematika, tapi aktuaria itu juga memahami ekonomi secara mendalam. Jurusan aktuaria ini pun
teman-teman profesinya jelas menjadi aktuaris, tapi ya ini memiliki kesempatan yang mirip dengan orang-orang matematika yang terbuka pikirannya, sehingga orang-orang matematika itu kebanyakan kerja di perbankan. Nah, aktuaria ini memang istilahnya matematika untuk institusi keuangan, sehingga mereka itu yang awalnya kerja di asuransi pun itu bisa ke perbankan lain, lembaga keuangan lain, bahkan di perusahaan lain, perusahaan umum, bahkan membuka bisnis baru. Ilmu yang dipelajari oleh lulusan aktuaria itu terkait sekali dengan ekonomi, manajemen, sehingga luas sekali sebenarnya lapangan pekerjaan buat para aktuaris. Biarpun begitu ya, nyatanya tetap ini sebagai jurusan yang sangat spesifik, semua kembali ke orangnya masing-masing. Selanjutnya adalah akuntansi. Akuntansi ini sebenarnya mempelajari prinsip, tidak hanya mempelajari terkait pencatatan keuangan. Jadi intinya si prinsip-prinsip akuntansi itu bisa berguna di berbagai macam lini. Tidak hanya lulusan akuntansi itu bisa menjadi akuntan yang fokus dalam accounting, auditing, tapi mereka itu juga banyak banget lah lulusan akuntansi yang ketangannya itu manajemen, sehingga mereka S2 yang manajemen, S2 yang bisnis. Memang sebagai ilmu keuangan, mereka ini ya ilmunya bisa digunakan dimanapun, bisa menjadi seorang analis finansial, bisa bekerja di perbankan, tidak sebagai akuntan. Banyak banget lah sebenarnya lingkup dari jurusan akuntansi ini, bahkan bisa menjadi ahli pajak, bahkan kalau tidak ingin terkait finansial juga bisa. Yang penting mindsetnya yang dimiliki oleh seorang accounting yang bekerja berdasarkan prinsip dan prosedur itu sangat berguna banget. Kalau bekerja di perusahaan, bisa menjadi auditor QMS, auditor sistem manajemen, itu bisa banget. Selanjutnya itu jurusan data science dan juga statistik. Jadi memanglah di era sekarang di mana big data itu memang sudah ada dan menyelimuti berbagai macam aspek dalam kehidupan kita. Orang yang menguasai data adalah yang menguasai emas di era sekarang. Jadi teman-teman yang memiliki background di sains data atau statistika itu memang lebih memahami bagaimana masyarakat itu sekarang bekerja, karena masyarakat itu bekerja menghasilkan data, dan data yang mereka hasilkan digunakan untuk menggerakkan masyarakat itu melalui algoritma yang memang sekarang sudah mendarah daging dalam masyarakat kita ya. Jadi memang teman-teman yang di bidang sains data, di bidang statistika itu kan larinya akan menjadi ahli statistika, ahli angka, atau mungkin saintis data atau ilmuwan data. Standar pengajarnya sudah oke, tapi kalau tidak ingin ke situ ya bisa menjadi analis data yang simple, pekerjaannya nggak seribet itu, tapi dibutuhkan di semua perusahaan. Analis data, analis ekonomi, analis bisnis, itu semua membutuhkan statistika. Statistika yang sangat simple dengan domain specific knowledge dari para manajernya, analis dibutuhkan banget. Literasi data itu juga menjadi salah satu kebutuhan wajib ya di era pekerjaan sekarang. Ini malah ada yang sangat ahli dalam bidang data, jadi ya bisa dibilang mereka dibutuhkan di mana-mana. Selanjutnya adalah cerdasan buatan, artificial intelligence atau machine learning. Ini memang ini jurusan yang cukup belajar, teknik robotika pun juga dilibatkan. Ini intinya sih ini jurusan yang cukup teknis, tapi fokusnya itu ke ilmu terkait artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Dimana kecerdasan buatan itu sebenarnya kalau teman-teman mau mendalami sebagai pengembang artificial intelligence itu bisa banget, dibutuhkan banget, harganya mahal banget, tapi kenyataannya kan tidak semua memiliki kemampuan setinggi itu, karena memang artificial intelligence itu betul-betul pemahaman yang sangat mendalam di bidang matematika. Jadi kalau pengen menggunakan ilmu sekedar tahunya aja, artificial intelligence itu tuh saat ini sudah besar, kedepannya akan lebih besar lagi. Gue yakin itu bahwa artificial intelligence itu menjadi senjata yang meningkatkan produktivitas orang. Artificial intelligence tidak akan menggantikan manusia, tapi manusia menggunakan artificial intelligence lah yang akan menggantikan manusia lainnya. Yaitulah pengguna saja itu sudah luar biasa produktivitas yang meningkat. Apalagi orang yang benar-benar memahami bagaimana artificial intelligence itu bekerja, tidak harus dalam lingkup pengembangan artificial intelligence. Jadi memang ilmunya itu cukup luas ya. Untuk artificial intelligence itu bisa di banyak domain, banyak sekali praktek yang bisa digunakan dengan teman-teman memahami artificial intelligence dengan sebaik-baiknya ya. Selanjutnya adalah ilmu ekonomi, di mana ilmu ekonomi itu merupakan ilmu yang sebenarnya dibutuhkan dimanapun, di mana di situ tuh ada nilai ekonomi atau moneter atau keuangan di situ. Jadi teman-teman yang punya background di ilmu ekonomi ini itu sebenarnya tuh sudah membuka lingkup kerjaan teman-teman. Apalagi ilmu ekonomi itu kan cukup spesifik, tapi nggak seteknis itu ya, nggak sedalam misalnya akuntansi atau aktuaria. Jadi masih pada batas-batas fleksibel, dia pun nggak se-general management ya, tapi tetap aja mereka masih bisa dibilang nggak se-technical accounting atau aktuaria. Tapi ilmu dari ekonomi itu bisa membantu buka pikiran, misalnya nggak harus bekerja menjadi pengambil kebijakan di PNS atau konsultan ekonomi sebagai seorang ekonom, bisa jadi jurnalis spesialis artikel di bidang ekonomi. Teman-teman bisa menjadi penulis atau pengamat di bidang ekonomi. Banyak sekali sebenarnya kalau teman-teman pengen ke arah situ, dari bank pun juga bisa, lembaga keuangan lain pun juga bisa. Jadi memang ekonomi ini sebagai ya ilmu dasar tentang bagaimana orang sebagai unsur ekonomi itu berguna banget sih kalau mau dipakai di berbagai macam bidang. Selanjutnya adalah sistem informasi. Sistem informasi ini merupakan jurusan komputer yang paling tidak terlalu teknik. Banyak banget orang yang entry dengan background sebelumnya itu tidak ada teknologinya, itu masuk disiplin komputasi melalui sistem informasi ini. Jadi memang sistem informasi itu lebih ke penerapan teknologi informasi pada skala industri untuk integrasi teknologi
ke dalam suatu proses bisnis melalui sistem itu ya. Jadi orang menggunakan aplikasi kan otomatis terikat dengan suatu prosedur, sehingga itulah diantara sebagai sistem yang berbasis informasi atau berbasis TI, ya dikenal dari sistem informasi. Itu sistem informasi itu lebih kental untuk mengelola proses bisnisnya ketimbang teknologinya. Biarpun teknologinya juga ada, teman-teman di sini harusnya itu mindsetnya itu tidak seteknis seorang dari lulusan teknik komputer atau ilmu komputer. Mereka masih lebih teknis lah ketimbang bisnis digital. Intinya sih mereka juga masih ke arah-arah manajemen, masih ke arah-arah bisnis, sehingga benefit yang mereka terima juga masih mirip-mirip dengan bisnis digital, mirip dengan manajemen. Nah itu yang membuat sistem informasi lulusan itu menjadi lebih fleksibel di situ. Terus selanjutnya ya salah satunya jurusan teknik yang ada di sini yaitu teknik industri. Jadi teknik industri itu dia tidak punya produk fisik, produknya itu berupa sistem. Apa teknik industri ya, karena dia teknik yang fokus pada komplek atau pabrik industrial yang memang itu sebenarnya merupakan sistem manufacturing. Ada input, proses, output, dimana prosesnya itu ya suatu sistem yang berbagai macam prosedur yang membuat teman-teman itu harus memahami gimana proses bisnisnya secara garis besar. Sekali lagi kalau kita bicara proses dan bisnis berarti masih banyak bisnisnya. Kalau teman-teman itu semakin mempelajari bisnis, teman-teman semakin melihat cara kacamata yang besar, dan itu membuat mereka akan menjadi memahami sisi lain dari suatu pekerjaan dan membuat mereka itu menjadi lebih fleksibel dalam mengambil keputusannya. Apalagi teknik industri ini memiliki penerapan prinsip dari keteknikan, misalnya optimasi sistem, peningkatan kinerja, produktivitas, efisiensi, hal yang sifatnya dikerjakan dengan prinsip keteknikan dalam suatu pabrik itu bisa mereka gunakan. Bahkan banyak juga orang-orang teknik industri ini masuk ke bidang SDM karena memang mereka juga belajar sains data, mereka bisa menjadi analis bisnis, menjadi analis HR itu bisa, dan lingkupnya itu di banyak industri, nggak cuma kerja di pabrik aja, banyak sekali lingkup kerjaan. Karena bahkan orang itu banyak yang ngomong teknik industri itu teknik kantoran. Oke, kurang lebih itu tulis dari gua. Kalau masih ada pertanyaan atau mungkin mau tanya jurusan gua gimana bang, ya silahkan tulis aja di kolom komentar. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa buat like videonya. Yang merasa video ini bisa berguna buat teman-teman kalian, profil kalian bisa share videonya, dan jangan lupa buat subscribe channelnya. Buat kalian yang merasa videonya nggak berbobot, gak ada isinya, pengen dislike ya silahkan dislike aja, silahkan, itu hak kalian. Kurang lebih itu dari gua, dan see you in the next video. Bye bye.